액션 let's go 트러블을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Nurini Astuti sebagai moderator pada presentasi pada kali ini. Yang beranggotakan saya sendiri Rima Nurini Astuti, Putri Nabila, Salwa Uswan, Rika Imananda, dan Mulia Rizky. Topik pada presentasi kali ini adalah berita mengenai disinformasi, malinformasi. Oke, boleh pengertian dari malinformasi dan disinformasi terlebih dahulu. Baik, misinformasi memiliki arti di mana informasi yang memang tidak benar atau tidak akurat, namun orang yang menyebarkannya berkeyakinan bahwa informasi tersebut sahih dan dapat dipercaya. Sejatinya, tidak ada tujuan buruk bagi mereka yang menyebarkan konten misinformasi selain sekedar untuk mengingatkan atau berjaga-jaga. Kemudian untuk pengertian dari disinformasi sendiri adalah informasi yang juga tidak benar namun memang direkayasa sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang berniat membohongi masyarakat, sengaja ingin mempengaruhi opini publik dan lantas mendapatkan keuntungan tertentu darinya. Selanjutnya, pengertian dari malinformasi. Malinformasi sendiri memiliki arti bahwa informasi yang memang memiliki cukup unsur kebenaran, baik berdasarkan objektif, namun penyajiannya dikemas sedemikian rupa untuk melakukan tindakan yang merugikan bagi pihak lain atau kondisi tertentu, ketimbang berorientasi pada kepentingan publik. Itu dia pengertian dari malinformasi, disinformasi, dan misinformasi. Lalu untuk selanjutnya adalah topik berita. Topik pembicaraan utama pada presentasi kali ini adalah mengenai berita disinformasi Gibran terciduk bagi-bagi amplop saat jalan sehat di Makassar yang akan dibacakan oleh Putri Nabila. Pada Putri dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi apakah berita tersebut termasuk malinformasi, misinformasi, atau disinformasi, dan jelaskan mengapa. Berita Gibran terciduk bagi-bagi amplop saat jalan sehat di Makassar termasuk daripada disinformasi, karena Bawaslu sendiri telah mengecek isi dari apa yang dibagikan oleh Gibran. Dede Arwiansyah, selaku Ketua Bawaslu Makassar, menegaskan bahwa itu bukanlah uang, melainkan gantungan kunci karakter anime dengan wajah cawapres. Jadi sudah dipastikan tidak ada politik uang yang terjadi saat jalan sehat yang dihadiri salah satu kandidat cawapres di Makassar pada saat itu. Meskipun hal tersebut telah terbukti, namun masih saja ada daripada beberapa oknum yang menyalahgunakan video yang tertera guna menggiring opini publik untuk menjatuhkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024. Oke, baik. Terima kasih Putri. Selanjutnya, boleh scroll ke bawah. Masih di berita Gibran. Oke. Selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan dalam menghadapi berita viral yang akan dibacakan oleh Salwa Uswan. Kepada Salwa Uswan, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita akan membahas hal yang harus diperhatikan dalam menghadapi berita viral. Yang pertama, amati lebih dalam tentang judul dan isi berita tersebut. Kemudian kita juga harus cermati alamat berita tersebut, apakah berita tersebut berasal dari situs yang resmi dan sudah terpercaya atau belum.
Kemudian jangan cepat terpengaruh dengan berita yang viral. Jangan langsung ikut menyebarkan berita tersebut. Saring berita terlebih dahulu, kemudian share jika berita tersebut benar adanya. Kemudian kita juga harus mengkaji dan membuktikan kebenarannya terlebih dahulu sebelum menyebarluaskan sebuah informasi. Oke, baik. Terima kasih kepada Salah Uswan. Selanjutnya mengenai tentang seorang konten jika Anda adalah seorang konten kreator terkenal dan diminta oleh seseorang untuk memviralkan sebuah berita, apa yang akan Anda lakukan? Cara garis besar mengenai sikap konten kreator apabila dihadapkan harus memviralkan sebuah berita. Kepada Rika dan Mulia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bagi seorang konten kreator, kita dituntut untuk memiliki sikap kritis dan bijaksana agar dapat menghindari untuk menyebarluaskan berita yang belum tentu kebenarannya, sehingga dapat menghindari konflik atau dampak-dampak negatif yang dihasilkan. Ada beberapa cara yang harus dilakukan sebelum memviralkan sebuah berita. Yang pertama, melakukan riset tentang berita yang akan diviralkan, apakah berita tersebut benar atau tidak. Sebagai konten kreator, kita harus cermat dan pandai dalam melakukan riset agar karya yang dibuat sesuai dengan kebenaran yang ada. Yang kedua, memastikan bahwa seseorang yang meminta untuk memviralkan suatu berita tersebut dapat terpercaya. Kita harus dapat memastikan bahwa yang menjadi sumber dari berita tersebut dapat dipercaya agar menghindari penyebaran berita hoaks. Yang ketiga, tidak mudah percaya atau terprovokasi. Sebagai seorang konten kreator yang dapat dengan mudah mempengaruhi orang lain, kita harus memiliki sikap yang bijaksana dan tidak mudah terprovokasi, karena jika hal tersebut terjadi akan dapat merugikan berbagai pihak. Yang keempat, pemeriksaan sikap kritis. Sebagai seorang konten kreator harus memiliki sikap kritis yang tinggi untuk membandingkan berbagai sisi sebelum memviralkan suatu akan dilanjut oleh Mulia. Baik, selanjutnya mencari informasi tambahan. Jangan membaca dan menyebarkan berita tanpa mencari informasi lebih lanjut tentang apa yang terjadi. Selanjutnya, mengamati sinyal daripada pembuat. Jika konten kreator merupakan pembuat berita, pastikan konten kreator menyertakan sinyal apa yang diberikan dan mendapatkan dukungan dari orang sekitar sebelum memviralkan berita. Lalu selanjutnya menghormati kebijakan media. Seorang konten kreator tidak boleh memberikan komentar terlebih jangan lanjut dari apa yang diminta oleh siapapun. Dan jangan memberikan informasi yang tidak benar. Selanjutnya menggunakan media untuk informasi, notifikasi, dan pengumuman. Gunakan media untuk menyampaikan informasi yang benar dan menghormati kebijakan media. Dan yang terakhir mengatasi manipulasi dan perlakuan negatif. Jika konten kreator menemukan tindak manipulasi atau perlakuan negatif atau bertemu dengan orang yang mengalami tuntutan, pertimbangkan untuk membantu mereka dengan cara yang tepat. Baik, terima kasih Rika dan Mulia. Oke, sekiranya telah sampai kepada pembahasan yang terakhir. Oke, ini adalah isi dari blog kelompok kami, yakni kelompok 5, yang dimana ada sidebar-nya itu ada berita topik pembicaraan pertama dari tugas literasi digital, yang dimana ada berita disinformasi mengenai Gibran yang terciduk bagi-bagi amplop saat jalan sehat di Makassar. Lalu kemudian bagaimana tindakan dari seorang konten kreator apabila diharuskan memviralkan sebuah video, dan juga ada bagaimana sikap untuk menghadapi berita viral. Selanjutnya di sebelah kanan ada kolom about me, yang dimana ada berisikan foto kami sekelompok dan juga
Para anggota ada Putri Nabila beserta NPM, Salwa Uswan beserta NPM, Rika Imananda beserta NPM, saya sendiri Rima Nurini Astuti sebagai MPE, dan juga Mulia Rizky dengan NPM. Selanjutnya di bawahnya ada kolom mengenai yang berisikan tentang biodata dari topik yang kita bahas kali ini, yakni ada Gibran Rakabuming Raka yang berisikan biodata diri, di mana beliau lahir, tanggal berapa, di mana beliau menimba ilmu. Lalu selanjutnya di bawah mengenai jati diri biodata Gibran Rakabuming Raka. Baik, di bawahnya ada kata sambutan dari kelompok kami. Selanjutnya ada kolom beranda yang dimana nanti langsung ke bagian menu. Di bawahnya ada mengenai popular posts yang dimana itu berisikan topik-topik yang kita bahas tadi. Selanjutnya ada link media sosial dari kelompok kami yang dimana ada Instagram yang berisikan Instagram kelas, YouTube yang berisikan link YouTube kelas. Lalu selanjutnya di bawahnya ada fakta yang dimana berisikan Aktivitas calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran. Topik berita kita kali ini disinformasi mengenai Gibran. Untuk selengkapnya mungkin nanti bisa dilihat sendiri. Gibran Rakabuming Raka yang dinarasikan membagikan. Yang paling bawah ada most popular yang dimana berisikan berita-berita topik-topik yang kita angkat di dalam blog ini. Dan ya, kita udah sampai di penghujung dari isi blog kami. Oke, cukup sekian isi blog kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.